Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat, kita masih membahas hadis tentang tawadhu. Kali ini suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar, an Umar dari ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala la a'lamu illa rafa'ahu, yaitu Umar memarfu'kan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi, karena hadis qudsi adalah hadis yang Rasulullah SAW riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan dengan makna, adapun hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Kemudian Al-Qur'an lafalnya yuta'abbadu bihi, yaitu orang baca Al-Qur'an setiap huruf ada pahalanya secara khusus. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wal hasanatu bi asyrati amsalihha, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita dapat pahala 30 kebaikan. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi tidak beribadah dengan membaca lafal-lafalnya. Ini beda antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Baik, kita kembali. Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, man tawadhu'a li hakadha, barang siapa yang tawadhu karena aku, demikian, hakadha maksudnya demikian. Maksudnya apa demikian? Wa ja'ala Yazid batina kaffihi ilal ardi wa adnaha ilal ardi. Yazid bin Harun, yaitu gurunya Imam Ahmad, ketika meriwayatkan hadis ini, maka dia mengarahkan telapak tangannya ke arah bumi. Ya, dia mengarahkan, artinya seorang merendah. Yang merendah, kemudian wa adnaha ilal ardi, kemudian dia semakin turunkan lagi telapak tangannya sampai mendekati bumi, semakin mendekati bumi. Apa kata Allah? Rafa'tuhu hakadha, maka aku akan angkat dia demikian. Wa ja'ala batina kaffi ila sama wa rafa'a nahwa sama. Kemudian Yazid bin Harun mengarahkan telapak tangannya ke arah langit, kemudian dia tinggikan lagi ke arah langit. Ya, hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maksud hadis ini, seorang kalau dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan sama kaum mukminin, dan dia benar tawadhunya ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan pencitraan, benar-benar tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tawadhu, makanya Yazid bin Harun menurunkan telapak tangannya semakin ke arah bumi. Ya, semakin dia tawadhu, maka semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tawadhu, dia semakin diangkat, ya. Makanya Yazid bin Harun ketika mempraktekkan diangkat, diarahkan telapak ke langit dan dia semakin tinggikan. Dan ini menjelaskan kepada kita agar tidak usah ragu-ragu untuk tawadhu. Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dilatih, tawadhu harus dilatih. Mulai kita sengaja untuk berbicara dengan tidak meninggikan diri kita, mulai kita bergaul dengan orang-orang susah. Tidak ada salahnya kita mengalah, kita yang beri salam duluan kepada orang lain. Tidak ada salahnya kita lebih dahulu menyapa kawan-kawan lama kita. Tidak ada salahnya kemudian kita misalnya melayani tamu kita, ya. Tidak ada salahnya kita yang telepon dulu kerabat-kerabat kita, meskipun mungkin kita lebih kaya dari mereka, meskipun kita mungkin lebih pintar dari mereka. Nah, tawadhu kalau tidak dilatih susah, ya. Benar, sikap tawadhu adalah ekspresi dari hati yang merendah, tapi perlu dilatih. Dan semakin orang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syarat, man tawadhu ali, harus tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tawadhu karenanya, bukan karena pencitraan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.